Italia melaju ke final Piala Euro 2020 setelah mengandaskan perlawanan timnas Spanyol. Sejak kompetisi bergulir, skuad Griazzurri sudah menorehkan sederet catatan yang positif. Hal tersebut nggak terlepas dari peran-peran aktor-aktor kunci, termasuk sang pelatih Roberto Mancini. Cetak gol akan merangkum orang-orang kunci di timnas Italia sebagai berikut. Roberto Mancini. Mancini datang sebagai pelatih anyar timnas Italia dengan CV yang mentereng. Sepanjang karir kepelatihannya, pelatih asal negeri spaghetti ini sudah menukangi sejumlah klub yang jempolan. Mulai dari Lazio dan Inter Milan di Italia sampai Manchester City di Inggris. Gak cuma itu, Mancini juga sudah memenangkan berbagai trofi yang bergengsi, termasuk trofi Premier League musim 2011-2012. Di bawah kendali Mancini, Italia berhasil mendominasi kualifikasi Piala Euro tahun 2020. Dari 10 pertandingan yang tersedia, skuad Griazzurri berhasil memenangkan semuanya. Di Piala Euro 2020 sendiri, Italia berhasil mencatatkan hasil yang meyakinkan. Sejak partai pembuka melawan Turki, Italia terus melaju dengan mulus tanpa hambatan. Dalam taktiknya, Mancini kerap menggunakan skema 4-3-3 menyerang. Formasi ini mengandalkan Ciro Immobile di lini depan yang diapit oleh Lorenzo Insigne dan Domenico Berardi. Di lini tengahnya, Mancini mempercayakan Jorginho sebagai pengatur tempo permainan. Kemudian ada Nicolo Barella sebagai pengangkut air dan Manuel Locatelli yang merangkap semuanya. Di lini pertahanan ada Giovanni Di Lorenzo yang apik menggantikan Alessandro Florenzi. Sementara Leonardo Spinazzola tampil mengesankan sebelum dipaksa menepi karena masalah cedera. Keduanya disokong oleh Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci yang bisa diandalkan di berbagai kondisi. Mereka berhasil membangun salah satu tembok yang paling kokoh di Eropa. Mancini juga mendapatkan apresiasi besar dari berbagai tokoh sepak bola. Salah satunya adalah pelatih kelas dunia yakni Marcelo Lippi. Dia menyebut kalau Mancini sudah mengembalikan kejayaan sepak bola Italia. Gianluigi Donnarumma. Sebelumnya posisi penjaga gawang Italia didominasi oleh kiper legendaris Gianluigi Buffon. Mantan kiper Juventus ini bahkan sudah menguasainya selama lebih dari 2 dekade. Dalam catatan panjang tersebut, Buffon sudah meraih caps 176 kali, sekaligus rekor caps terbanyak di timnas Italia. Selain itu, Buffon juga berjasa mengantar Griazzurri menjuarai trofi Piala Dunia 2006. Beruntung Italia punya penjaga gawang yang handal yang siap mengawal gawang timnas Italia dalam waktu yang panjang. Penjaga gawang tersebut adalah Gianluigi Donnarumma. Donnarumma yang baru menginjak 22 tahun sudah dicap sebagai penjaga gawang kelas dunia. Dengan umur segitu bukan mustahil bagi Donnarumma untuk melampaui pencapaian Buffon. Terbaru, Donnarumma juga mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil dalam 200 laga Serie A. Rekor ini sudah melampaui rekor Buffon yang sebelumnya. Di Piala Euro 2020 ini, Donnarumma melanjutkan penampilan yang luar biasanya. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, Donnarumma berhasil catatkan 3 clean sheet. Hasil ini mensejajarkannya atau bahkan lebih baik dari kiper-kiper senior yang jelas lebih berpengalaman. Mulai dari Thibaut Courtois di Belgia sampai Unai Simon di Spanyol. Terbaru, Donnarumma berhasil menyelamatkan Italia setelah menepis tendangan penalti dari Alvaro Morata. Aksi heroik ini meloloskan Griazzurri ke partai final yang akan datang. Giorgio Chiellini. Jerman memulai generasi barunya dengan menyisihkan pemain-pemain yang berumur tua. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mancini di timnas Italia. Mancini memang mendatangkan pemain muda seperti Alessandro Bastoni yang menyita banyak perhatian. Akan tetapi Mancini juga mempertahankan tulang punggung Italia di era 2010-an. Salah satunya tentu saja adalah Giorgio Chiellini. Walaupun sudah berumur 36 tahun tapi Chiellini masih begitu solid. Apalagi Chiellini sudah mengawal pertahanan Griazzurri selama kurang lebih 15 tahun. Pada partai semifinal melawan timnas Spanyol dini hari tadi, Chiellini tampil apik dan ditandemkan bersama Leonardo Bonucci. Keduanya solid menjaga jantung pertahanan Griazzurri dan cuma bobol 1 kali. Italia sendiri cukup beruntung karena cuma bobol 1 kali. Alasannya, Spanyol berhasil mendominasi pertandingan dengan 71% penguasaan bola. Mereka bahkan mengirimkan sampai 16 tembakan. Salah satu momen terbaik Chiellini terjadi saat pelemparan koin untuk memilih gawang adu penalti.
Saat itu, Chiellini seakan mengecoh kapten Spanyol yakni Jordi Alba. Dengan santai, Chiellini mengajak Jordi Alba bercanda dan tertawa-tawa. Chiellini bahkan melakukan kontak fisik seperti mendorong dan merangkul pemain Barcelona tersebut. Hasilnya Chiellini memenangkan pelemparan koin dan menunjuk gawang yang dikelilingi pendukung Italia. Hal ini seakan menambah keyakinan skuad Gli-Azzurri untuk memenangkan adu penalti. Atau bisa juga untuk membuat kondisi psikologis timnas Spanyol khawatir karena merasa Italia sudah sangat percaya diri di situasi yang menegangkan. Jorginho. Timnas Italia generasi sebelumnya punya Andrea Pirlo sebagai pengatur tempo permainan. Berikutnya ada Daniel De Rossi yang mengalirkan bola di lini tengah. Keduanya dibantu oleh Gennaro Gattuso sebagai pemain kokoh yang mampu mengintimidasi pemain lawan. Trio ini memang sudah lama berakhir, akan tetapi kemunculan Jorginho seakan mengobatinya. Jorginho menjadi bagian dari kesuksesan Chelsea yang berhasil menjuarai trofi Liga Champions musim ini. Dan sekarang Jorginho juga jadi salah satu pemain terpenting untuk Roberto Mancini. Gelandang yang lahir di Brazil ini berperan sebagai jembatan di lini belakang dan lini depan timnas Italia. Jorginho selalu siap menjemput bola dan mengirimkannya ke tombak penyerangan. Bisa dibilang Jorginho merupakan pemain yang menyita perhatian paling sedikit di daftar ini. Akan tetapi dia berperan sebagai kunci agar permainan Italia tetap terasa hidup. Pada laga semifinal melawan Spanyol dini hari tadi, Jorginho juga tampil sebagai penentu kemenangan. Hal ini membuat namanya mendapatkan apresiasi yang besar. Jorginho yang maju sebagai eksekutor penalti terakhir berhasil menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Jorginho merilis tembakan dengan tenang dan sukses mengelabui Unai Simon. Banyak publik sepak bola yang berpendapat kalau Jorginho layak mendapatkan kandidat peraih Ballon d'Or seandainya dia mengantarkan Italia sebagai juara nantinya. Federico Chiesa. Andrea Pirlo mendatangkan Federico Chiesa ke Juventus sebagai pemain pinjaman. Sepanjang Serie A di musim lalu, Chiesa tampil spektakuler dengan mencetak 7 gol dan 8 assist. Chiesa sendiri sudah meraih 27 caps bersama timnas Italia. Catatan ini mengungguli sang ayahnya yakni Enrico Chiesa yang meraih 5 caps lebih sedikit. Ketajaman Chiesa dalam menyerang jadi andalan Mancini di lini serang Gli-Azzurri. Dipasangkan dengan Andrea Belotti atau Ciro Immobile, Chiesa tetap sama bagusnya. Chiesa mengawali Piala Euro 2020 ini dengan tampil selama 9 menit melawan Turki. Berikutnya, Chiesa membuktikan kualitasnya dengan mencetak 1 gol pada laga 16 besar melawan Austria. Pemain Fiorentina ini kembali tampil memukau pada laga semifinal melawan Spanyol dini hari tadi. Tampil sebagai starter skuad Gli-Azzurri, Chiesa berhasil mencetak gol pada menit ke-60. Berawal dari serangan balik cepat, Lorenzo Insigne mengirimkan umpan terobosan ke arah Ciro Immobile. Umpan tersebut dipotong begitu saja oleh bek Spanyol yakni Aymeric Laporte. Bola liar hasil antisipasi Laporte tersebut berhasil direbut oleh Chiesa yang langsung mengiringnya ke dalam kotak terlarang. Berikutnya Chiesa langsung melepaskan tembakan dan menjebol gawang Spanyol. Setelah pertandingan berakhir, Chiesa dinobatkan sebagai man of the match pertandingan tersebut. Penampilan apik membuat Chiesa yang sebelumnya cuma pelapis menjadi pemain kunci skuad asuhan Roberto Mancini. Itulah aktor-aktor hebat di balik kegemilangan timnas Italia di Piala Euro 2020 kali ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Gli-Azzurri bisa memenangkan trofi juara? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.